Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa ketamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial budaya dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah. 2. Media penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa media. Salah satunya perdagangan asing dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran penting dalam Islamasi di Indonesia. Para pedagang datang dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Selanjutnya, mereka berdagang di berbagai wilayah Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Interaksi yang terjadi di antara pedagang Muslim dan penduduk setempat menyebabkan pedagang dan masyarakat di Kepulauan Indonesia memeluk Islam. Selanjutnya, pedagang dan masyarakat Indonesia yang telah memeluk Islam menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Selain perdagangan, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui media berikut. A. Perkawinan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan pada pedagang Muslim pada masa lalu sangat bergantung pada perubahan angin musim. Oleh karena itu, banyak pedagang asing singgah di kota-kota pelabuhan. Mereka biasanya menetap dalam waktu cukup lama. Selama menetap di suatu tempat, para pedagang berinteraksi dengan penduduk lokal. Interaksi antara pedagang Muslim dan penduduk lokal menimbulkan hubungan baik yang diteruskan dengan perkawinan antara wanita lokal dan pedagang Muslim. Wanita tersebut biasanya berasal dari golongan bangsawan. Melalui perkawinan ini lahir generasi Muslim baru. B. Politik. Politik juga menjadi sarana Islamisasi di Indonesia. Dalam hal ini, raja sebagai penguasa lokal memiliki peran besar dalam Islamisasi. Ketika raja memeluk Islam, rakyat akan mengikuti karena rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjadi panutan, bahkan teladan bagi rakyatnya. Apapun titah raja, pasti dipatuhi rakyatnya. Oleh karena itu, Islam mudah tersebar di wilayah kepulauan Indonesia. Setelah agama Islam diterima oleh pihak kerajaan, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Selanjutnya, beberapa kerajaan Islam melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Meskipun penaklukan suatu wilayah oleh kerajaan Islam dilakukan melalui jalan perang, penguasa Muslim tetap bertoleransi kepada penakluk agama lain dan tidak memaksakan Islam sebagai agama resmi di kerajaan yang ditaklukkan. Fakta ini menjadi salah satu faktor penyebab Islam mudah diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. C. Pendidikan. Pada masa perkembangannya Islam, banyak ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Melalui pesantren, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman kepada para santri. Materi pembelajaran dalam pesantren bersumber pada kitab kuning dari Timur Tengah yang ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-8. D. Kesenian. Kesenian menjadi salah satu media efektif untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kepulauan Indonesia. Adat dan kesenian yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dimanfaatkan oleh para penyebar Islam sebagai media dakwah. Melalui media kesenian, Islam dapat diterima masyarakat secara damai tanpa paksaan. Tasawuf. Tasawuf merupakan praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Dengan demikian, ajaran tasawuf berhubungan erat dengan unsur mistik. Ajaran tasawuf berorientasi pada kesucian jiwa, berpola hidup sederhana, mendahulukan kebenaran, dan rela berkorban untuk tujuan mulia. Ajaran tasawuf merupakan pengalaman tajribah spiritual bersifat pribadi yang dilandasi oleh
keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyebaran Islam di Indonesia didukung oleh berbagai faktor. A. Islam tidak mengenal sistem kasta. B. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. C. Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. D. Upacara atau ibadah dalam Islam dilakukan dengan cara mudah dan sederhana. E. Cara penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. F. Syarat masuk Islam cukup mudah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Proses Islamisasi di Indonesia. Islamisasi di Indonesia berkaitan dengan tempat pembawa ajaran dan waktu kedatangan ajaran Islam di Indonesia. Perkembangan Islamisasi di Indonesia dihubungkan dengan kebudayaan Islam yang berkembang di Arab dan menyebar ke wilayah Indonesia. Jenis 6 saluran Islamisasi di Indonesia. 1. Saluran perdagangan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali melalui saluran perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Kaum saudagar muslim dan berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia atau Iran, India, bahkan Cina singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan. 2. Saluran pernikahan. Bermukimnya para pedagang muslim di beberapa wilayah di Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi, yakni melalui pernikahan. 3. Saluran tasawuf. Saluran Islamisasi di Nusantara berikutnya adalah melalui tasawuf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 4. Saluran pendidikan. Kaum wali, ulama, ustadz, syekh, guru agama, tokoh masyarakat hingga para pemimpin muslim memiliki peran besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam ajaran Islam. 5. Saluran kesenian. Seni dan budaya juga menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Ajaran Islam dipadukan dengan berbagai jenis seni yang sudah ada sebelumnya seperti seni musik, seni tari, seni pahat, seni bangunan, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain sebagainya. 6. Saluran politik. Pengaruh raja dalam persebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seseorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana dan rakyat di wilayah kerajaan itu akan berbondong-bondong turut masuk Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam dikembangkan di Indonesia dalam waktu cukup lama dan berkesinambungan. Perkembangan awal agama Islam di Indonesia terjadi dalam beberapa tahap. Oleh karena itu, Islam dapat dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori antara lain teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Namun ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Di Pulau Jawa, penyebaran agama dilakukan oleh para wali songo. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kesembilan wali tersebut adalah seperti berikut. Sunan Gresik menyiarkan Islam di sekitar Gresik. 2. Sunan Ampel menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Derajat menyiarkan agama di sekitar Surabaya. 4. Sunan Bonang menyiarkan Islam di Tuben, Lasem, dan Rembang. 5. Sunan Kalijaga menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Sunan Giri menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusantara, dan Maluku. 7. Sunan Kudus menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati menyiarkan Islam di Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Itulah perkembangan Islam dari sejarah awal hingga masa Wali Songo. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dan kesamaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.